membran dalam berada di bawah membran luar dan dipisahkan oleh ruang antar membran. Terus yang kelima itu tilakoid. Tilakoid adalah membran ketiga dari kloroflas yang berada di dalam stoma. Yang terakhir dan keenam yaitu grana. Grana merupakan tumpukan tilakoid yang membentuk struktur. Sebelum itu, fotosintesis ini ada proses. Nah, proses fotosintesis ini akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Lalu sinar tersebut itu digunakan untuk mengubah air dan juga karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain pada tumbuhan, contohnya itu buah. Lanjut. Nah, mineral terbagi menjadi dua, yaitu fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Reaksi fosforilasi non-siklik dimulai ketika klorofil menangkap cahaya yang mengakibatkan eksitasi elektron dari fotosistem 2. Cahaya yang ditangkap kemudian digunakan untuk fotosintesis air, yaitu pemecahan air yang menghasilkan ion hidrogen, oksigen, dan elektron. Elektron dari fotolisis akan menggantikan elektron yang tereksitasi dari fotosistem 2. Elektron dari fotosistem 2 kemudian akan ditransformasi melalui kompleks sitokrom menuju fotosistem 1 membentuk ATP dan nantinya akan mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Fosforilasi siklik terjadi di mana elektron dari fotosistem 1 ditransportkan dan akan kembali lagi menuju fotosistem 1 yang menghasilkan ATP. Jadi hasil dari reaksi terang adalah ATP, NADPH, dan O2. Lanjut. Oke, seperti yang sudah dipelajari pada materi kloroflas, pigmen-pigmen klorofil yang mengompok dalam membran tilakoid itu membentuk perangkat pigmen yang penting pada proses fotosintesis. Nah, perangkat pigmen ini disebut dengan fotosistem. Fotosistem sendiri apabila dijabarkan merupakan satu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton yang terdiri atas molekul klorofil atau pigmen aksesori, yaitu pigmen tambahan diantaranya adalah kompleks antena dan akseptor elektron. Nah, ketika suatu molekul pigmen menyerap energi cahaya, energi itu dilewatkan dari suatu molekul pigmen ke molekul pigmen lainnya sehingga mencapai pusat reaksi. Nah, pusat reaksi ini terjadi di klorofil A. Setelah energi sampai di P700 dan P680 pada pusat reaksi, sebuah elektron kemudian dilepaskan menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron berenergi ini akan disumbangkan ke akseptor elektron. Fotosistem sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu fotosistem pertama, yang penyerapan cahaya mataharinya itu dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombangnya itu bisa mencapai 700 nanometer. Sedangkan untuk fotosistem kedua itu penyerapan energi dilakukan oleh klorofil A yang sensitif juga terhadap cahaya matahari tapi panjang gelombangnya itu cukup dengan 680 nanometer. Nah, bedanya dari fotosistem 1 dan fotosistem 2 adalah yang pertama ternyata letak dari fotosistem 1 itu adalah di luar membran tilakoid grana, sedangkan untuk fotosistem kedua itu adalah di dalam membran tilakoid grana. Kayak yang tadi dijelasin kalau misalnya pusat reaksi untuk fotosistem pertama itu sampai 700 nanometer, makanya namanya P700. Sedangkan untuk fotosistem kedua itu pusat reaksinya itu mencapai 600 nanometer, makanya namanya P600. Terus ternyata fotosistem pertama itu berpartisipasi dalam siklis serta fotofosforilasi non siklis. Sedangkan untuk fotosistem kedua itu cuma berpartisipasi dalam proses fotofosforilasi non siklisnya aja. Yang lain yaitu fotosistem pertama itu tidak terkait dengan fotolisis air, sedangkan fotosistem kedua itu terkait dengan fotolisis air. Makanya fungsi utama dari fotosistem pertama itu cuma sintetis ATP aja, sedangkan untuk fotosistem kedua itu fungsi utamanya selain sintetis ATP adalah hidrolisis air. Oke, selanjutnya. Untuk yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama itu ada kadar CO2 di udara. Fotosintesis bisa berjalan meningkat seiring dengan naiknya kadar CO2 di udara. Namun CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup dan proses fotosintesis terganggu. Terus yang selanjutnya itu ada suhu. Peningkatan suhu pada titik tertentu bisa saja meningkatkan laju fotosintesis. Tapi jika suhunya terlalu tinggi, maka proses metabolisme sel tumbuhan bisa terhambat. Terus yang selanjutnya ada cahaya. Energi cahaya mampu diserap tumbuhan ketika fotosintesis bergantung pada intensitas dan panjang gelombang cahaya. Terus yang terakhir ada selama penyinaran. Apabila tumbuhan selalu mendapat penyinaran, maka proses fotosintesis akan berlangsung terus-menerus. Cukup itu saja
penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya